Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Muncul lembaga survei begitu kan, seolah-olah mempermainkan bahwa Anies Baswedan dilemahkan di lembaga survei begitu. Kita lihat saja. Survei Poltreking, Prabowo Gibran unggul 40,2%, Ganjar Mahfud 30,1%, Anies Baswedan 24,4%. Jadi sudah ketahuan mereka begitu. Poltreking begitu kan ya. Jadi bisa saja opini-opini seperti ini memperlemah ya publik terhadap dugaan-dugaan kepada Anies Baswedan begitu. Padahal tidak nyampe 1 minggu. Kalau nggak nyampe ya sekitaran 1 mingguan lah begitu kan ya. Poltreking melakukan polling besar-besaran di situ, bahkan diulang 2 kali kalau nggak salah begitu ya. Jadi hasilnya apa? Ya, hasilnya kita lihat Anies Baswedan unggul di situ begitu kan. Bayangkan ini ada apa begitu kan. Ya, setelah masyarakat percaya terhadap polling itu muncullah ya sebagai tandingan opini itu seolah-olah surveinya Prabowo yang menang begitu. Jadi gimana ini begitu lembaga-lembaga survei kok berseleweran begitu kan ya. Kenapa sih lembaga survei itu serentak keluarnya? Apakah ini sudah janjian atau apa begitu kan ya? Dari Populi Center, dari berbagai cara begitu kan, ya macam begitu survei-survei itu muncul begitu. Saya menduga bahwa ada sesuatu yang kemudian ya tergantung siapa sponsor mereka begitu. Saya yakin dan saya yakinnya pertunjukan semacam ini begitu kan, opini-opini semacam ini, masyarakat semakin muak terhadap lembaga-lembaga survei yang tidak kredibel hari ini begitu ya. Kenapa? Karena masyarakat enggan ya keluar muncul ya sepekan ini muncul survei ini, muncul sepekan survei ini yang Ganjar menang, terus kemudian muncul sepekan lagi Prabowo menang. Mana yang harus kita menjadi patokan begitu lembaga-lembaga survei? Masyarakat kan muak dengan itu. Salah satunya akan banyak memilih Anies Baswedan. Kita lihat saja dengan lembaga-lembaga survei ini, 40,2%, hampir 50% itu sebenarnya menang mutlak, menang satu putaran di situ begitu. Ya, ini kan masih kurang berapa persen begitu. Jadi, artinya apa? Artinya selama ini bahwa apa yang terjadi begitu kan ya, bisa saja ini bukan keuntungan kepada Ganjar dan Prabowo. Lebih mendukung kepada keuntungan kepada Anies Baswedan. Kita tunggu saja bagaimana nasib mereka begitu kan ya. Jadi, apakah percaya terhadap lembaga survei? Ngapain begitu kan ya? Kita percaya terhadap itu begitu. Ini Prabowo Gibran jangan terpancing di segala bidang kelakuan saja ya. Gagasan-gagasan ide dan para rakyat kelas mencegah ke bawah. Saat ini yang sering membuat gaduh pemilu itu adalah para elit-elit membuat suasana bagaimana bisa rakyat bisa diadu domba. Lagi naik-naik surveinya di saat masyarakat Indonesia udah muak katanya begitu ya. Penambahan suara Prabowo dan Anies masing-masing dari suara Ganjar, kedua paslon meningkat dan hanya Ganjar Mahfud yang surveinya malah terus menurun, padahal nggak kurang-kurangnya sentimen Mahkamah Keluarga, nepotisme, bocil ya disuarakan, tapi kok malah menambah dan menarik katanya begitu. Sama dengan Pak Ganjar begitu kan, dulu nambah-nambah naik-naik begitu kan, karena Pak Jokowi pindah akhirnya turun-turun di situ begitu kan. Artinya selama ini yang paling terfokus di situ masyarakat yaitu adalah Anies Baswedan. Masa dengan nepotisme ya, dengan adanya si Paman Sam begitu kan, kira-kira seperti itu begitu ya, si Anwar Osman ya, terus kemudian cawi-cawi sana sini begitu kan ya, Pak Prabowo tetap tidak tergoyahkan begitu. Kenapa? Padahal masyarakat sudah muak melihat dengan hal ini begitu kan. Apakah lembaga-lembaga survei hari ini sudah tidak kredibel atau apa begitu kan? Ini yang harus kita lakukan, bahwa sebagai punya mindset manusia tidak perlu kita percaya terhadap lembaga survei. Pada hakikatnya yang kita percaya nanti di tanggal 14 begitu kan ya, ketika pencoblosan nanti begitu ya, baru kita percaya bagaimana hasilnya itu begitu. 75% masih percaya Pak Jokowi. Jika ada yang menghinanya maka akan menanggung akibatnya. Nanti muncul lagi survei-survei bahwa kepuasan Pak Jokowi pasti muncul di situ begitu kan. Kepuasan Pak Jokowi sangat tinggi dan sebagainya. Ini kan aneh mereka begitu kan ya. Bahkan ini survei Poltreking begitu ya, Prabowo Gibran unggul 40,2%, Ganjar Mahfud 30,1%, Anies Baswedan dan Caimin 24,4%. Artinya lembaga survei Poltreking Indonesia merilis hasil survei terbarunya terkait elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden di 2008. Hasilnya pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara sebanyak 42,40 ya, 2%. Sedangkan ya
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di September 30, masa naik 10% begitu kan? Logikanya gimana begitu? Anda percaya nggak begitu kan ya? Sepekan ini Pak Prabowo naik menjadi 10% begitu kan ya? Dari 31,1% naik menjadi 40%. Sedangkan pasaran Mahfud MD 31,6% turun begitu kan ya, November sekarang 30% ya. Ada penurunan 1,5%. Dan kemudian ya Anies Baswedan di situ begitu kan ya 24% dan naik begitu kan, mengalami peningkatan perolehan suara 6% begitu. Ini tanda-tanda apa, coba bayangkan begitu kalau kita melihat lembaga-lembaga survei yang ada begitu kan. Jadi artinya apa? Masyarakat itu sudah dibenturkan dengan opini-opini lembaga survei secara kuantitatif di situ, tapi dia tidak melihat bagaimana kualitatif di masyarakat ya, kenyataan di situ begitu kan. Hanya permainan angka saja begitu kan. Ternyata Anies Baswedan unsur punya unsur di jalanan saja Anies Baswedan banyak yang disambut luar biasa oleh masyarakat. Kok tidak tersentuh pada lembaga survei? Ada apa begitu kan? Itu yang seharusnya kita lakukan begitu kan ya. Jadi setiap calon itu kan punya survei di internal masing-masing begitu kan. Kemudian pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ya dari Anies Baswedan naik 6%. Adapun ya survei dilakukan pada akhir Oktober hingga awal November 2023 dengan menggunakan metode Strivit multi-stake random sampling pengambilan data di lapangan dilakukan pada tanggal 28 Oktober sampai ya 3 November ya. Ini baru-baru aja yang muncul begitu. Nanti ada muncul lagi surveinya begitu ya. Kita tunggu saja. Sampel pada survei sebanyak 1.220 responden dengan margin of error-nya kurang lebih 2,9%. Pada tingkat kepercayaan 95%, klaster survei menjangkau 38 provinsi ya, seluruh Indonesia. Lalu di beberapa provinsi mengambil berapa begitu di situ begitu kan ya. Bahkan metode sampling representasi seluruh populis begitu kan, pemilih secara pilih akurat. Pengumpulan data dilakukan oleh wawancara terlatih. Saya tidak berbicara itu begitu kan, tapi sayang begitu kan. Kalau saya simpulkan kenapa sih lembaga-lembaga survei hari ini berbondong-bondong memberikan opini di situ begitu kan ya, seolah-olah Prabowo menang. Padahal masyarakat Indonesia sudah muak begitu kan. Pak Ganjar sudah turun hari ini karena sebabnya ya tidak ada perlawanan kepada Pak Jokowi di situ. Pak Jokowi tidak dipecat dan sebagainya begitu. Itu yang akibatnya turun di situ begitu kan. Tapi kita tunggu saja. Nasibnya ya walaupun Anies Baswedan di urutan nomor buncit, tapi pada faktanya di lapangan dan di jalanan Anies Baswedan dan Caimin akan memenangkan itu. Kita buktikan aja begitu kan. Bisa saja menang satu putaran. Kalau tidak satu putaran, bisa saja menang ya di putaran kedua. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.